Waduh, siapa kamu sih nyuruh-nyuruh Kapolri? Nyuruh-nyuruh turun? Terus kamu nggak takut tuh kalau gelar perkara? Kemarin nggak mau gelar perkara, sekarang tiba-tiba minta gelar perkara. Kalau kebuka semua, buka-bukaan semua, jantung aman. Ini orang-orang yang suka keluar-keluar nanyain saya siapa elu ketika saya mempertanyakan Kapolri dan mempertanyakan pihak kepolisian untuk bisa meng-up si S dan O untuk segera diperiksa, bapak-bapak penyidik untuk bisa mengangkat S dan O, memanggil S dan O untuk diperiksa sebagai saksi dulu. Entahkah nanti ada tingkatan status berubah menjadi TSK, serahkan kepada penyidik, tapi setidaknya diperiksa dulu. Terus orang-orang ini pada bertanya-tanya, siapa elu ke saya. Gini loh, ibu-ibu, oma-oma yang rempong banget nanyain saya siapa. Kalian nggak tahu ya, kalau Polri sekarang punya tagline baru. Di setiap kantor polisi sudah ada yang namanya Polri untuk masyarakat. Saya netizen, saya masyarakat biasa. Saya nggak punya apa-apa memang. Tapi saya punya hak untuk bertanya kepada bapak-bapak yang ada di kepolisian. Saya punya hak yang sama. Oh, apakah menurut kalian orang yang bisa bertanya-tanya kayak gitu atau meminta atensi daripada Bapak Kapolri itu haruslah orang-orang yang punya dompet tebal? Seperti itu. Apakah menurut kalian orang-orang biasa seperti saya, masyarakat biasa seperti saya tidak bisa bertanya, tidak bisa meminta atensi dari Bapak Kapolri untuk bisa mendesak S dan O untuk ikut diperiksa sebagai saksi? Begitu ya? Jadi menurut kalian hanya orang-orang yang berdompet tebal yang bisa bertanya seperti itu? Atau orang-orang yang punya jabatan? Begitu? Sehingga kalau saya yang tidak punya jabatan, yang bukan siapa-siapa, tidak bisa bertanya. Lucu sekali orang-orang ini. Mindsetnya itu adalah orang yang punya duit, orang yang punya jabatan, yang bisa bertanya-tanya kepada Bapak Kapolri kita. Jadi bukan Polri untuk masyarakat, Polri untuk orang berapa? Menurut kalian? Lucu banget. Sekali lagi saya sebagai masyarakat meminta atensi dari Bapak Kapolri. Pak, Mabes Polri minta Pak untuk benar-benar bisa menggelar perkara khusus. Diangkat dong saksi S dan O, dipanggil dong saksi S dan O. Supaya terang benderang kasus ini. Terima kasih Pak. Kalau masih aja nih orang-orang ini ya, ibu-ibu ini, oma-oma ini masih bertanya-tanya siapa elu ketika saya mempertanyakan tentang kejelasan status S dan O sebagai saksi yang tidak kunjung diperiksa, ini jelas kalian itu punya kesesatan berpikir dan sedang menggaung-gaungkan pembodohan publik kepada masyarakat. Karena menurut kalian Polri itu bukan untuk masyarakat, tapi untuk golongan-golongan tertentu atau yang punya backingan saja. Sesat banget. Guys, kalian tahu ternyata uang 3,4 M yang sudah ditarik melalui turut tergugat satu yaitu Kapolri bukan ditarik untuk diberikan atau dikirim ke rekening Dr. Reja Gladys. Namun faktanya yang beredar di lapangan, ya di sosial media yang dihembuskan oleh segelintir orang, bahkan oknum-oknum yang backgroundnya itu seorang PH, ya, itu menghembuskan bahwasanya 3,4 M itu diberikan atau sudah diberikan kepada Dr. Reja Gladys. Faktanya bukan seperti itu. Jadi karena ini ranahnya sudah masuk ke proses hukum pidana, ya, dan karena laporan yang sudah dibuat oleh Dr. Reja Gladys ini pasalnya itu salah satu pasal yang diterapkan yaitu pasal dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Jadi pihak kepolisian menyita uang sejumlah 3,4 M tersebut. Jadi uang atau aset yang dihasilkan dari dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU itu memang harus disita dan sebagai bukti nanti untuk di persidangan nanti.